Ya, jadi di akhir tahun 2024, tepatnya di bulan Desember, alhamdulillah saya berhasil memenangkan Piala AMI Award yang merupakan cita-cita saya sudah lama, dan itu tepat satu dekade saya berkarir di industri musik tanah air. Dan kategori yang didapatkan adalah kategori penata musik lagu anak terbaik 2024. Dan itu bukan perkara yang mudah karena proses saya mengejar mimpi saya ini benar-benar dari nol, dimulai dari tahun 2014 akhir sampai akhirnya tahun ini 10 tahun saya berkarya di industri musik tanah air. Untuk di hari-hari tersebut terus terang saya sebenarnya tidak menyangka, makanya saya tidak menyiapkan speech sama sekali. Jujur kaget gitu ya, apalagi baru pertama kali ini AMI itu untuk lagu anak-anak diberikan momen untuk speech. Biasanya nggak pernah ada, makanya kemarin itu AMI dimulai dari siang karena semua pemenang dari seluruh kategori dapatkan ruang, dapatkan momentum untuk menyampaikan speech-nya. Jadi benar-benar kaget sekali. Persiapannya sih lebih ke outfit aja maksimal. Saya minta ke teman-teman talent saya juga menyiapkan outfit maksimal biar kita bisa menjadi sesuatu di sana. Sekali nggak ada bocoran, makanya saya benar-benar kaget gitu. Ditambah lagi saya masuk 3 nominasi. Di nominasi pertama dan kedua ketika disebutkan pemenang saya tidak dapat. Jadi ketika kategori ketiga akan diumumkan, saya sudah pesimis dan siap-siap untuk keluar dari venue. Kenapa? Karena waktu itu talent saya Nova lagi ada job nyanyi di acara Putri Indonesia, jadi benar-benar membagi waktu di hari itu gitu. Ternyata di kategori yang ketiga saya mendapatkan penghargaan tersebut. Konser Bimba 2025 ini sangat menarik sekali karena di tahun ini jumlah penyanyi sangat banyak, terutama penyanyi anak-anak yang merupakan hasil dari audisi yang diselenggarakan oleh Aceh Music. Jadi anak-anak tuh banyak sekali yang bergabung dan tentu ada special guest yang ini merupakan pemenang-pemenang dari talent show yang ada di televisi. Sebut saja ada dari Indonesian Idol, dari Nesa Academy, ada dari kontes Walau Bintang MNC TV, dan kontes-kontes lainnya. Tentunya persiapan yang dilakukan harus sangat matang dan saya orangnya cukup detail. Bagaimana yang pertama, pemilihan lagu harus tepat, itu kan sesuai dengan karakter penyanyinya. Yang kedua, pemilihan nada dasar, sampai nanti outfit yang akan dikenakan oleh masing-masing penyanyi juga harus maksimal banget karena konser Bimba selalu mengedepankan nuansa etik di outfit para penyanyinya, bahkan pemain bandnya pun gitu. Dan nanti hal-hal seperti itu pun juga harus saya pikirkan, Aceh Music konsepkan sedemikian rupa sehingga tidak hanya suara yang akan terdengar indah di konser Bimba 2025, namun juga penampilan yang akan menarik mata seluruh pengunjung konser. Konser Bimba 2025 tentunya audisinya yang paling penting adalah suara ya, kualitas vokal. Lalu yang kedua, karakter suara dan kebutuhan dengan lagunya sendiri. Karena lagu-lagu yang saya miliki tampilkan di konser itu cukup menarik karena apa? Lagu saya sudah rilis selama 10 tahun ini ada 61 lagu. Di konser kan nggak mungkin nih semuanya tampil, jadi hanya ada sekitar 20-an lagu yang mana saya dan tim dan bahkan talent-talent saya juga membantu pemilihan lagu tersebut. Mana nih kira-kira yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Dan itu kami sesuaikan dengan karakter penyanyi-penyanyi yang mengikuti audisi. Jadi lagunya adalah lagu-lagu terbaik insya Allah yang saya rilis di 10 tahun ini. Dan yang menarik tahun ini ada lagu baru yang belum dirilis tapi akan dinyanyikan, dan lagu itu di akhir 2024 menjadi pemenang Lomba Cipta Lagu Orkestra Merah Putih. Jadi lagu tentang kebangsaan, dan itu menjadi tema konser Bimba 2025 yaitu Kerukunan Indonesia Selamanya Bersama. Tentunya tiketnya berbayar, tapi untuk yang ada orkestranya live tiket sangat murah karena di bawah 151.000. Buat saya cukup murah ya, di Indonesia ada tiket yang konsernya live yang harga seperti itu. Target ya pasti penuh gitu ya, karena kami pernah konser sebelumnya di tahun 2019 bahkan melebihi kapasitas, dan itu harapan saya seperti itu gitu. Jadi harapannya sendiri bisa laku terjual harganya. Lalu apa tadi lupa, maaf? Lokasi. Oke. Lokasinya ada di Usmar Ismail, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tempatnya cukup strategis. Kenapa? Karena itu berlangsung di hari Jumat, di hari kerja yang masih menggunakan sistem genap. Rencananya kami akan mengundang pejabat-pejabat, semoga mereka berkenan hadir. Sudah ada beberapa yang hadir dari kementerian, tapi untuk Bapak Menteri atau Bapak Presiden Wakil Presiden masih dalam proses menunggu konfirmasi. Menggandeng beberapa sponsor, ada dari BUMD, ada juga dari perusahaan swasta tentunya. Dan saat ini kami juga ingin menjalin kolaborasi dengan beberapa kementerian. Saat ini masih dalam proses karena konser sendiri masih berlangsung kurang lebih 2,5 bulan. Musik orkestra sendiri adalah namanya Soundcastra.
dengan music directornya adalah Andre Lis. Beliau ini lulusan dari Amerika Serikat dan saat ini sedang berkolaborasi dengan banyak penyanyi-penyanyi hits ibu kota gitu. Jadi secara kualitas tentunya beliau pasti akan memberikan performa yang terbaik atas lagu-lagu saya seperti itu. Saya sebagai komposer lagu itu dan tentunya juga sebagai project controller juga. Kenapa saya bilang controller? Karena saya juga terlibat secara tidak langsung terhadap proses aransemennya juga, orkestrasinya juga kan semuanya approval saya. Jadi ada beberapa lagu yang misalnya saya minta dominan ada musik stringsnya, lalu saya minta tambahkan musik alat tiup, ada trompet, ada trombon atau saksofon. Itu tentunya adalah berdasarkan dari pemikiran saya. Untuk persiapan mungkin baru 25% ya, baru seperempat. Kenapa saya bilang demikian? Karena pemilihan lagu saja masih belum final. Jadi di minggu depan akan finalisasi lagu. Setelah lagu semua terkumpul, proses aransemen, orkestrasi pelan-pelan akan kami siapkan, lalu mulai latihan juga satu-satu sampai akhirnya final rehearsal di tanggal 9 H-2 sebelum konser, dan akhirnya hari ya tanggal 11 April 2022. Harapannya yang pertama, konser ini bisa memberikan dampak positif kepada seluruh pendengarnya, stakeholder kepada pendengarnya, kepada para penyanyinya. Semoga bisa memberikan pengalaman yang luar biasa, bisa memberikan value lebih ke mereka, dan tentunya juga untuk ke saya juga pribadi sebagai penggagas konser ini. Kenapa? Karena ini adalah 10 tahun saya berkarir. Semoga di satu dekade ini konser ini bisa memberikan suatu value untuk saya juga. Lagu-lagu saya bisa dikenal lebih oleh masyarakat luas. Lalu saya bisa mendapatkan cinta kasih yang luar biasa di malam itu. Karena saya yakin keluarga saya, sahabat saya, dan penyanyi-penyanyi saya pun juga pasti akan mendukung saya secara optimal di malam yang istimewa tersebut.